Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Thoriqul Huda. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait dengan salah satu pengendalian mutu peralatan di laboratorium, yaitu peralatan spektrofotometer UV-Vis. Seperti kita ketahui bersama bahwa alat spektrofotometer UV-Vis itu bisa digunakan untuk analisis kualitatif maupun analisis kuantitatif. Analisis kualitatif dengan alat spektrofotometer UV-Vis yaitu dengan cara membandingkan antara panjang gelombang material atau bahan standar dengan sampel atau zat yang dianalisis. Kemudian analisis kuantitatif dengan spektrofotometer UV-Vis yaitu membandingkan antara absorbansi larutan standar dengan absorbansi larutan sampel. Langkah pertama yang paling penting di dalam analisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis adalah penentuan panjang gelombang maksimum. Biasanya panjang gelombang maksimum antara satu senyawa dengan senyawa yang lain itu memiliki panjang gelombang yang berbeda. Oleh karena itu, penetapan panjang gelombang maksimum itu juga merupakan salah satu bagian dari penentuan atau analisis kualitatif. Apa itu sebenarnya panjang gelombang maksimum? Panjang gelombang maksimum adalah panjang gelombang di mana suatu senyawa kimia memiliki serapan atau absorbansi yang paling besar. Seperti kita ketahui bersama bahwa setiap senyawa kimia dia akan memberikan serapan di daerah panjang gelombang, baik itu di daerah panjang gelombang UV ataupun daerah panjang gelombang visible atau sinar tampak. Nah, pada saat tertentu satu senyawa kimia yang memiliki karakteristik tertentu maka akan memberikan serapan maksimal pada panjang gelombang tertentu. Nah, pada saat serapannya ini maksimal, maka disitulah titik atau daerah panjang gelombang maksimum yang dimiliki oleh suatu senyawa kimia. Nah, cara menentukan panjang gelombang maksimum secara teknis yaitu dengan cara melakukan scanning larutan standar atau sampel ya, kemudian daerah panjang gelombang yang diinginkan. Misalkan daerah panjang gelombang UV antara 200 sampai 400 nanometer atau antara visible yaitu antara 400 sampai dengan 800 nanometer. Bahkan bisa kedua-duanya. Melakukan scanning, proses scanning itu bisa dilakukan di dua daerah, baik itu daerah UV atau daerah visible sekaligus. Karena sekarang sudah ada banyak peralatan-peralatan spektrofotometer UV-Vis yang dapat melakukan scanning di daerah dua panjang gelombang sekaligus. Adapun untuk analisis kuantitatif yaitu didasarkan pada hukum Lambert-Beer. Hukum Lambert-Beer ini menyatakan bahwa nilai absorbansi itu sama dengan nilai hasil kali antara epsilon, B, dan C, di mana epsilon itu merupakan nilai absorptivitas molar, sedangkan B dalam konteks analisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis ini adalah tebal Couvet. Sehingga nilai epsilon dan nilai B ini merupakan nilai konstanta. Oleh karena itu, jika kita gambarkan dalam sebuah grafik akan ada hubungan yang linier antara konsentrasi dan absorbansi atau antara nilai A dan nilai C. Sehingga kalau kita gambarkan dalam bentuk grafik maka akan membentuk grafik lurus yang linier di mana nilai konsentrasi akan sebanding dengan nilai absorbansi. Jika kita menggambarkan hubungan antara konsentrasi dan absorbansi dalam bentuk kurva, ada beberapa kemungkinan hubungan antara konsentrasi dan absorbansi pada saat analisis dengan menggunakan spektrofotometer UV-Vis. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa akan ada hubungan yang sangat linier. Artinya nilai
konsentrasi itu sama dengan nilai absorbansi. Nah, hubungan di sini sangat ideal karena diperoleh nilai koefisien korelasi nilainya sama dengan 1. Tapi ini hal yang sangat sulit sekali dalam proses analisis atau pengujian kimia di laboratorium untuk mendapatkan nilai koefisien korelasi sama dengan 1. Pada umumnya kita sering mendapatkan dalam analisis dengan menggunakan spektrofotometri UV vis sebagaimana pada gambar di sebelahnya, yaitu memperoleh nilai R yang tidak sama dengan 1. Biasanya nilai R ini berada pada rentang antara 0,995 sampai dengan 1. Ya, beberapa pengujian pengendalian mutu di beberapa metode pengujian terstandar seperti SNI sudah menetapkan nilai koefisien korelasi, misalkan di pengujian air limbah banyak yang mencantumkan nilai keberterimaan untuk koefisien korelasi, yaitu di mana nilai R atau koefisien korelasi yang menunjukkan linearitas nilainya sama dengan 1. Nah, untuk yang grafik yang sebelah kanan, yang kanan atas itu menunjukkan biasanya ketika kita melakukan proses analisis, yang dianalisis itu adalah produk dari hasil reaksi. Sehingga misalkan ada reaksi antara A dan B, kemudian menghasilkan produk C, maka produk C itu yang dianalisis, ya, dianalisis. Sehingga semakin besar konsentrasi standarnya, maka produknya juga akan semakin besar, atau sehingga grafiknya akan linear ke atas. Tetapi ada beberapa analisis yang sangat mungkin juga nilai linearitasnya itu misalkan minus 0,995 atau misalkan minus 0,998. Pada umumnya analisis seperti ini yaitu ketika suatu reaksi kimia, ya, ada suatu analisis yang didasarkan pada reaksi, tetapi yang diukur dengan menggunakan alat spektrofotometer UV vis itu bukan produknya, tetapi misalkan sisa dari reaktan. Misalkan ada bahan standar A, kemudian direaksikan dengan reaksi B membentuk C. Nah, sisa dari reaksi B inilah yang kemudian terukur oleh alat spektrofotometri UV vis. Semakin besar konsentrasi standar atau konsentrasi A-nya secara otomatis, maka reaksi B-nya ini akan semakin berkurang. Sehingga kalau digambarkan dalam bentuk grafik akan ada potensi bentuk grafiknya linear tetapi minus, ya, hubungannya minus. Nah, tetapi ada juga yang mungkin juga ketika kita analisis hasilnya tidak ada hubungan sama sekali. Biasanya kalau yang tidak ada hubungan sama sekali ini memang dipengaruhi oleh banyak sekali faktor-faktor yang menyebabkan kesalahan selama proses analisis. Bagian bawah kanan itu biasanya tidak ada tingkat keberterimaan dan itu pasti hasilnya diragukan, hasil analisisnya. Alat spektrofotometer UV vis sebelum digunakan di laboratorium secara rutin, maka performa atau kinerjanya untuk digunakan analisis itu harus dalam kondisi yang baik atau dalam kondisi yang prima. Oleh karena itu, setiap peralatan-peralatan termasuk peralatan spektrofotometer UV vis, maka sebaiknya dilakukan kalibrasi terlebih dahulu sebelum digunakan secara rutin di laboratorium. Nah, khusus untuk alat spektrofotometer UV vis, kalibrasinya difokuskan pada 2 parameter, yaitu parameter panjang gelombang dan parameter absorbansi atau parameter kalibrasi. Sehingga kalibrasinya ditetapkan untuk kalibrasi panjang gelombang dan kalibrasi fotometri atau kalibrasi absorbansi. Untuk pengecekan alat spektrofotometri UV vis itu dapat dilakukan dengan masa 3 bulan sekali. Ini diadopsi dari SR03 atau Suplemen Requirement 03 yang diterbitkan oleh Komite Akreditasi Nasional tentang jaminan mutu peralatan laboratorium pengujian kimia dan laboratorium biologi. Terkhusus untuk alat spektrofotometer UV vis itu waktu pengecekannya adalah 3 bulan sekali.
Pengecekan yang pertama yaitu pengecekan panjang gelombang dan keterulangan dari panjang gelombang. Untuk pengecekan panjang gelombang ini menggunakan filter holmium atau filter didinium. Nah, adapun prosedurnya yaitu dilakukan pemeriksaan panjang gelombang untuk seluruh rentang daerah panjang gelombang, baik daerah UV maupun visible. Nah, adapun tingkat keberterimaan dari kalibrasi atau ketepatan panjang gelombang ini jika penyimpangan panjang gelombang maksimum plus minus 1 nanometer dari standar. Dan untuk keterulangan ini bisa dilakukan 2-3 kali pengukuran panjang gelombang dengan menggunakan filter holmium atau filter didinium. Adapun untuk akurasi absorbansi atau akurasi fotometrik dan tingkat keterulangan dari absorbansi ini, yang pertama untuk di daerah UV atau daerah ultraviolet itu pada umumnya menggunakan kalium dikromat dengan konsentrasi 60 plus minus 0,2 mg per liter, dengan catatan bahwa larutan kalium dikromat ini dilarutkan dalam konsentrasi 0,05 molar asam sulfat. Nah, pengamatan untuk fotometri dengan menggunakan kalium dikromat itu yang pertama prosedurnya dapat dilakukan dengan melakukan scanning, ya, pengamatan pada panjang gelombang antara 200 sampai dengan 450 nanometer, ya. Nah, setelah itu diamati panjang absorbansinya pada panjang gelombang di 235 nanometer. Nanti tingkat keberterimaannya itu yang akurat adalah 0,748, tapi masih bisa ditoleransi jika pada rentang antara 0,740 sampai dengan 0,756. Kemudian di panjang gelombang 257 nanometer itu absorbansinya adalah 0,856 atau juga dalam batas yang ditoleransi adalah 0,856 sampai dengan 0,874. Selanjutnya juga dilihat absorbansi di panjang gelombang 313 nanometer. Jika sangat akurat itu absorbansinya adalah 0,292 atau tingkat keberterimaan dengan toleransi berada pada rentang antara 0,292 sampai 0,295. Kemudian di panjang gelombang 350 nanometer itu untuk akurasi absorbansinya yaitu adalah 0,640 atau kisaran antara 0,634 sampai dengan 0,646. Dengan tingkat maksimum penyimpangan itu plus minus adalah 1%. Kemudian untuk akurasi fotometri atau akurasi absorbansi di daerah visible itu diukur dengan menggunakan larutan tembaga sulfat dengan konsentrasi 20 gram per liter yang dilarutkan pada larutan asam sulfat dengan konsentrasi 1%. Nah, untuk pengamatan di daerah visible ini tidak bisa dilakukan dengan menggunakan scanning, tapi bisa dilakukan dengan pemilihan langsung pada panjang gelombang, yaitu panjang gelombang 600, 650, 700 dan 750 nanometer. Untuk panjang gelombang 600 nanometer itu tingkat akurasi dari serapan atau absorbansinya adalah 0,688 atau berada pada rentang 0,067 sampai dengan 0,069, ya. Maaf, di 600 nanometer ini adalah 0,0688. Kemudian di 650 nanometer itu akurasi dari absorbansi sebesar 0,244 atau berada pada rentang antara 0,2195 sampai dengan 0,2285. Adapun di 700 nanometer itu berada pada akurasi absorbansi sebesar 0,527 atau berada pada rentang yang ditoleransi antara 0,5165 sampai dengan 0,5375.
Sedangkan yang terakhir untuk di panjang gelombang 750 nanometer, tingkat akurasinya ketika diperoleh absorbansi 0,817 atau juga berada pada rentang antara 0,801 sampai dengan 0,833. Berikut ini adalah contoh-contoh untuk standar yang digunakan dalam kalibrasi. Yang pertama adalah kalibrasi panjang gelombang ya dengan menggunakan holmium oxide. Kita bisa melihat bahwa dengan menggunakan holmium oksida yang dilarutkan dengan asam perkorat, kita bisa melihat rentang pada panjang gelombang 240 nanometer sampai dengan 650 nanometer. Dia holmium oksida ini memberikan banyak sekali panjang gelombang maksimum. Jenis holmium oksida yang lain ini juga ada yang digunakan untuk mengukur akurasi dari panjang gelombang pada panjang gelombang 279 nanometer sampai dengan 638 nanometer. Pada panjang gelombang rentang 279 sampai 638 nanometer juga memberikan berbagai macam puncak-puncak ya, puncak-puncak, sehingga ini juga menunjukkan karakteristik yang khas dari holmium oksida. Sehingga kalau misalkan saja ada alat spektrofotometri UV-Vis kemudian kalibrasi dengan menggunakan holmium oksida, maka dia tidak boleh melebihi atau kurang dari 0,1 nanometer sesuai dengan yang ada pada standar. Adapun untuk pola dari puncak-puncak yang dihasilkan oleh didimium, kita bisa melihat ya pada rentang antara 329 nanometer sampai dengan 875 nanometer. Adapun untuk pengecekan absorbansi atau fotometri di daerah UV dengan menggunakan kalium dikromat, kita bisa melihat ada satu pola yang bisa ditunjukkan dengan menggunakan kalium dikromat, di mana dari kalium dikromat kita bisa melihat adanya dua puncak dan dua lembah ya. Ada dua puncak dan ada dua lembah. Untuk yang terakhir perlu saya sampaikan beberapa hal terkait dengan kesalahan analisis menggunakan spektrofotometri UV-Vis. Yang pertama adalah daerah panjang gelombang yang tidak sesuai dengan senyawa yang dianalisis. Kemudian yang kedua, adanya serapan oleh pelarut. Kemudian yang ketiga itu karena ada serapan oleh kuvet. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan fotometrik secara normal. Dan yang kelima atau yang terakhir adalah kesalahan karena proses preparasi sampel. Demikian penjelasan saya terkait dengan pengecekan atau kalibrasi peralatan spektrofotometri UV-Vis. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.